gue pun sempat mengutip dari kutipan film 3 Idiot juga bahwa gue tuh nggak mau ngejar suksesan itu, tapi gue pengen ngejar keunggulan gue. Kalau gue udah ngejar keunggulan, sukses pasti bakal menghampiri gue. Lanjut lagi sesi kedua. Proses menuju kesuksesan seperti yang diidamkan. Ada nggak motivasi atau dorongan dari Bro Dika? Kalau buat gua sih sukses itu, kalau buat motivasi itu sih kalau misalkan di usaha nih ya, mau perginya jangan ada rasa-rasa takut deh buat mencapai kesuksesan. Apalagi di dunia usaha, ya buang-buang jauh lah takut, rasa ragu, karena itu akan menghambat, pengaruh banget sih. Kalau itu menurut gua. Dorongannya gimana tuh? Ada siapa? Kalau dorongannya sih ya baik lagi. Allah kita berdoa kan semoga lancar usahanya. Yang minta doa minta doa orang tua sih. Kalau dari Bro Amin, Ya balik lagi, kalau bicara tentang dorongan ya atau motivasi gitu. Dari makna sukses yang udah gua sebut tadi di awal gitu kan, bahwa gue ini nggak pengen nih mati dengan sia-sia gitu kan. Artinya ya sebetulnya setiap manusia lahir dan kembali kepada penciptanya sebenarnya nggak ada yang sia-sia, betul ya. Nah, cuma dari situ ada yang namanya kualitas dari seorang manusia gitu kan, atau bisa kita bilang manusia ini seberapa besar pengaruhnya gitu kan. Nah, kalau dorongan itu sendiri dari latar belakang itu, mungkin dorongan itu sendiri ya gue sadar akan kalimat sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Artinya supaya kita ini gak mati sia-sia ya, kita berpikir bukan untuk diri kita sendiri gitu. Dalam kehidupan ya dalam segi aspek apapun gitu kan, kita coba buat bermanfaat buat orang lain, dan setiap manusia memang punya kapasitasnya untuk itu bermanfaat. Ya udah semampunya kita aja gitu. Misalnya orang ini basicnya di jualan atau apa, nah mereka bermanfaat dengan cara menyediakan barang-barang jualannya untuk dikonsumsi oleh orang lain, kan bermanfaat. Mereka mengantarkan nilai di lain sisi, walaupun mereka dapat keuntungan juga gitu kan. Jadi dari hal itu dorongannya sangat-sangat kuat lah untuk bermanfaat buat sesama gitu. Paling itu sih bro. kalau Bro Pi, Jujur, gue paling nggak bisa kalau bikin motivasi orang atau memberikan dorongan ke orang. Gue orang yang dimotivasikan, gue orang yang didorong. Karena gue masih banyak belajar. Salah satu orang yang pernah dorong gue, salah satu orang yang pernah bikin motivasi gue. Sebelum gue berbicara, dia loh orangnya, Bro Amin, yang selalu ngasih motivasi buat gue. Dan itu udah memberi manfaat buat gue dan sekelilingnya. Terutama gue berterima kasih kepada beliau. Yang tadi disebutkan hadis At-Tabrani, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan kalimat tersebut itu sudah sangat memotivasikan diri kita. Diri kita adalah cerminan diri kita. Kita berbuat baik ke orang pun seperti itu ke kita. Intinya istiqomah apa yang kita lakuin, itu aja. kalau gue
seperti apa yang gue omongin tadi, ya harus menikmati prosesnya. Kalau mau sukses mungkin lu harus menikmati prosesnya, nggak ada kata ngeluh. Ya meskipun sendiri gue juga masih ngerasain kalau di dalam proses itu gue sedikit ngeluh apalah semacamnya. Ya buat gue sih itu aja. Dari Bro Fajar nih, Motivasi atau dorongan buat gue sih dari lihat lingkungan sekitar ya, dari teman-teman gue sendiri. Kalau mereka sukses, ya gue juga harus bisa lah ya kan, harus bisa ngikutin mereka, harus bisa ngimbangin. Ya itu sih yang motivasi gue, biar bisa berdiri setara dengan mereka. Itu sih yang membuat motivasi gue. Dari Bro Tony, dorongan sih utamanya dari orang tua sih. Orang tua gue tipe-tipe yang ngajarin gue bahwasanya penghargaan terbesar itu adalah partisipasi. Ada nggak adanya kita, apa ada bedanya, itu yang harus kita jawab. Perbedaan baik atau perbedaan buruk, itu juga yang harus kita jawab. Gitu aja sih. kalau Bro Arfido kan dari yang gua bilang di sesi pertama kan, sukses itu kan keinginan sama aja kayak mengharapkan gitu ya. Ya, intinya sih kalau mau sukses jangan harapin yang muluk-muluk aja, yang gampang-gampang dulu lah kita harapin, yang mudah buat kita. Kalau misal kita yang harapin yang muluk-muluk, udah lama prosesnya belum tentu jadi, malah ngeluh mulu ujung-ujungnya kan. Intinya sih itu aja, jangan muluk-muluk lah kalau mau ngarepin sesuatu gitu. kalau Bro Irfan, Kalau dari gue pribadi ya, kembali lagi seperti yang awal mau ucapin, kita bermimpi dan kita sudah mewujudkan mimpi kita bisa mengatakan kita sukses. Kita boleh bermimpi setinggi-tinggi langit, nggak apa-apa jatuh. Bisa jadi mungkin jatuhnya itu semisal kita di lantai 50, mungkin aja kita jatuhnya di lantai 20, nggak mungkin dong sampai lantai dasar. Kita kan sudah berusaha semampu kita lah. Udah itu sih. kalau Bro Abi, Mungkin balik lagi ya dari proses sukses yang gue idamin. Bokap gue dulu pernah pesan ke gue, pesan itu kamu itu jangan susah, cukup bapak aja yang susah. Gue nggak mau kayak gitu. Maksud gue tuh gue pengen ngejalanin apa yang bokap gue rasain. Cuma tuh dari situ gue pengen susah gitu, nggak pengen gue ibaratnya lurus aja gitu jalannya. Nah dari situ mungkin gue pengen sukses bareng kalian. Dan gue pun sempat mengutip dari kutipan film 3 Idiot juga, bahwa gue tuh nggak mau ngejar suksesan itu, tapi gue pengen ngejar keunggulan gue. Kalau gue udah ngejar keunggulan, sukses pasti bakal menghampiri gue. kalau Bro Andi gimana? Ya kalau menurut gue sih dorongan atau motivasi, kalau menurut gue pribadi ada 3 ya. Pertama yang kayak dibilangin sama Bro Tony tadi, keluarga, orang tua atau keluarga, itu pasti motivasi, dorongan buat kita kan, buat diri kita sendiri. Kita pasti dimotivasi, disupport sama keluarga kita, orang tua kita, pasti disupport dari doa lah atau sikap dia, atau buatkan kita memotivasi untuk membuat dia bangga sama kita. Nah, yang kedua, abang dibilangin tadi sama Bro Fajar, lingkungan juga bisa buat kita memotivasi. Yang pertama ya itu, kita ngeliat teman-teman kita sukses, kita sendiri masa begini-begini aja. Kalau bisa kita sukses bareng-bareng sama dia.
Yang ketiga itu dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak memotivasi diri kita sendiri, kita belum tentu mau menjalani kesuksesan itu. Kalau kita sendiri aja males buat menjalaninya, belum tentu kita bakal mencapai kesuksesan itu. Itu sih kalau menurut gue ya. Akhiri sesi kedua, kita lanjut ke sesi ketiga.